Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar pagi ini? Kita berharap semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita berjumpa dalam pelajaran prakarya dengan tema kerajinan berbasis media campuran. Apa sih kerajinan media berbasis campuran? Kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan yang terbuat dari satu jenis bahan yang kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih baik, lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya atau fungsi penggantinya. Nah, bahan apa saja yang dapat digunakan? Bahan yang digunakan dapat berupa bahan alam dengan bahan alam atau bahan buatan, dan dapat pula terdiri dari bahan alam yang digabung dengan bahan buatan. Pada prinsipnya, kerajinan yang dibuat dengan media campuran harus bisa memperindah penampilan bentuk, warna, tekstur, dan volume dari sebuah kerajinan, sehingga nilai dari kerajinan ini atau kualitasnya dapat meningkat. Selanjutnya anak, alasan pembuatan kerajinan berbahan campuran. Tentunya kenapa sih kok bahannya itu harus dibuat campuran? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena kurangnya bahan baku dan memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Kemudian yang kedua yaitu menghindari bentuk yang monoton, biar enggak itu saja bentuknya. Yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Estetika itu adalah keindahan, jadi memperindah sebuah produk. Kemudian biar terlihat lebih modern dan disukai di semua kalangan. Berikutnya yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri. Jadi mereka itu saling mendukung untuk memberikan sebuah keindahan dari sebuah produk yang dibuat. Yang berikutnya, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan yang harmonis. Jadi harus menyesuaikan antara bahan satu dan lainnya sehingga terbentuknya peningkatan kualitas, keindahan, dan kualitas produk itu bisa tercipta. Berikutnya anak-anak, bagaimana prinsip kerajinan berbasis media campuran? Prinsipnya adalah penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan, sehingga bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya tidak terkikis atau tidak berkarat. Jadi jangan sampai bahan-bahan yang kita gabungkan itu malah merusak bahan yang lain. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja melainkan lebih dari satu, dua, atau tiga. Itu tergantung rancangan kebutuhan produk kerajinan yang akan dibuat. Kemudian bahan terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Nah, contohnya itu heterogen atau homogen ini bisa berasal dari satu jenis atau banyak jenis. Nah, contohnya bahan alam dengan bahan alam, ini adalah homogen. Bahan buatan dengan bahan buatan, ini homogen. Dapat juga digabung bahan alam dengan bahan buatan, ini namanya heterogen. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya tidak meleleh, tidak berkarat, dan sebagainya tadi. Berikutnya, perancangan produk berbasis media campuran. Jadi ada dua rancangan anak-anak, dua perancangan pada produk berbasis media campuran. Yang pertama adalah stilasi. Apa sih stilasi? Stilasi adalah penyederhanaan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Jadi
pada bahan-bahan tertentu, kalau kalian ingin membuat suatu produk, bisa kalian mengurangi dengan memotong atau mengambil bagian-bagian tertentu yang tidak kalian butuhkan, atau dengan menambah bahannya, menambah dengan produk yang lainnya. Itu namanya stilasi. Nah, ini dia contohnya. Contohnya ini kan ada bahan, ada produknya itu fungsinya adalah hiasan penari Bali ya, yang ada di kepala. Dia ini fungsinya hanya untuk menari saja, yang terdiri dari bunga-bunga dan warna-warna ini anak-anak, ada warna hijau, hiasan-hiasan pink, kemudian ada nanti mungkin merah. Ini adalah terbuat dari mungkin dari permata-permata atau manik-manik. Nah, dari hiasan kepala ini kita bisa menjadikan bahan penari, hiasan penari Bali ini menjadi sebuah kap lampu. Tentunya kalian bisa menyederhanakan bentuknya, bisa juga menambahkan bentuknya. Kalau dalam hal ini tentunya dia mengurangi manik-manik yang ada di sini, permata-permata, tapi dia menambahkan ornamen-ornamen yang lain, sehingga hiasan kepala penari Bali ini menjadi sebuah kap lampu yang bagus dengan menyertakan bahan logam dan bahan kayu sebagai penyangganya. Nah, ini penyederhanaan bentuk atau stilasi tadi harus mempunyai perancangan. Salah satunya yang yakni pesan eksplisit harus jelas. Jadi produk itu digunakan untuk apa? Apakah dia berfungsi sebagai hiasan saja, ataukah dia berfungsi sebagai fungsional yang bisa kalian pakai? Kalau tadi kap lampu tentunya dia berfungsi sebagai fungsional, yaitu lampu, dan juga bisa sebagai hiasan, yakni sebagai hiasan ruangan misalnya. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit ya harus diperhatikan juga, yaitu produk tersebut mempunyai nilai atau kualitas yang tinggi sebagai prestis. Misal prestis itu adalah sebagai tanda bahwa barang tersebut berkualitas tinggi. Berikutnya, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Jadi produk dari awal itu sudah menunjukkan kegunaannya anak-anak. Berikutnya nomor 4, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Jadi untuk penyederhanaan bentuk itu harus sudah dirancang, baik berupa digambar ataupun langsung berimajinasi langsung dan dibuat langsung. Tapi biasanya anak-anak untuk membuat suatu hal yang lebih terinci itu mungkin kalian harus menggambar terlebih dahulu biar rencana kalian terwujud. Berikutnya, kalian harus memperhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Jadi perhatikan juga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Jangan sampai malah tekor. Nah, ini contohnya, contoh yang produknya. Produk hiasan meja dari bahan kerang awalnya hanya diletakkan begitu saja. Jadi dia hanya berwujud kerang. Kemudian contohnya ya, ini kerang ini dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Lihat ini anak-anak, dari kerang biasa digabungkan menjadi lampu hias yang sangat cantik dengan menambahkan logam. Bisa logam, bisa emas, atau bisa perak. Berikutnya anak-anak,
Bentuk rancangan yang kedua adalah deformasi. Kalau tadi kan stilasi, sekarang deformasi, yaitu merubah bentuk produk kerajinan berbasis media. Jadi ini bentuknya benar-benar dirubah. Contohnya ini adalah bentuk asalnya ini adalah akar sebuah kayu, akar sebuah pohon yang dia dihias, dibentuk menyerupai atau fungsinya ini sebagai kursi. Meskipun modelnya tidak terbentuk jelas kursi, tapi fungsinya ini adalah bisa digunakan sebagai tempat duduk. Ada perubahan bentuk di sini. Berikutnya ini contoh yang kedua. Ini ada keramik. Keramik ini sebenarnya adalah fungsinya sebagai mangkok. Hanya pengrajin mengubah bentuknya, dia mendekorasi di dalamnya sehingga fungsi dari mangkok ini tidak lagi sebagai mangkok biasa, tetapi digunakan sebagai tempat untuk menyalakan lilin. Seperti itu anak-anak. Itu penjelasan pertama mengenai kerajinan berbasis media campuran. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya akan kita berikan materi yang lain yang masih berhubungan dengan kerajinan berbentuk media campuran. Sekian anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.